Mukjizat itu artinya apa memangnya, Pak? Asal kata dari ajaza yu'ajizu artinya lemah. Lemah apanya? Yang lemah. Coba bayangkan. Jauh sekali kan. Mukjizat itu Lemah artinya yang artinya lemah. pemikiran manusia. Mukjizat artinya pemikiran manusia. Ya, lemah manusia tidak sanggup untuk menuruti. Kalau gitu ya udah benar, itu adalah perbuatan Allah dong. Mari kita mulai live kita ya. Selamat menyaksikan teman-teman semuanya. Nggak ada yang kondusif yang naik. Iya itu unik. Kau baca-bacain dulu lah Al-Fatihah apa segala macam. Biar jelas lah Uni. Oke, kita naikkan lagi yang lain ya. Jangan lupa tetap ya. Selamat pagi Bunda. Selamat pagi. Bisa buka kameranya Pak Jendalinga? Belum bisa kayaknya Bunda. Saya paksa ini nggak bisa Bunda. Oke. Pak Jenda, Ada Islam? hal yang saya sampaikan untuk Bunda ini. Bapak Islam atau Kristen? Menjelang Kristen. Menjelang cemana? Menjelang Kristen. Betul lah Pak. Menjelang Kristen itu cemana? Maksudnya apa? Menjelang Fajar. Yang betul lah, ini menjelang Kristen ini cemana? Karena begitu banyak saya dengar di dunia pertiktokan ini, saya menjelang ke Kristen. Menjelang ke Kristen. Sebelumnya dari mana? Sebelumnya dari Buddha. Jangan tipu-tipu. Benar. Oke, terus? Jadi ada mau sampaikan. Sampaikanlah pada angin, Pak, coba. Bukan. Gimana? Untuk penonton aja nih. Jadi bagian umat muslim, sebaiknya kamu itu jangan umat pembeo. Setiap orang punya gini Pak, setiap orang punya kebebasan. Dia mau apapun nggak apa-apa. Kita itu hanya sebagai manusia yang bisa taat aja lah kepada Tuhan. Jadi setiap orang kan diberikan kehendak. Mau mereka apapun biarin aja Pak. Masalahnya bukan seperti itu. Dia menganggap itu Allah ada. Artinya masa dibatasi perbuatan Allah. Begitu sering dipertanyakan. Gak dia apa-apa menyatakan Pak. Itu iman mereka. Biarin aja. Kita tetap bertoleransi. Psikopat Al-Quran Bu ya. Iya. Berarti manusia pembeo dan manusia printer, manusia mesin. Nggak boleh gitu Pak, kita harus menghargai mereka. Oke? Ya, Bu, kalau ya. Bapak sudah menjelang Kristen, semangat ya Pak. Yahoo, saudolo. Shalom ya. Nggak apa-apa, kita tetap menghargai mereka sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yesus. Ya. Dia aja nggak jujur nasihati orang pula. Nah, aku pun nggak tahu lah itu. Halo, Pati Belly Skinny Wannabe. Halo Kak. Halo, bisa buka kameranya Kak Pati? Kamera ya. Malu nih. Nggak apa-apa, aman, tenang. Silahkan dibuka kameranya. Dari gambarnya sih ganteng. Iya. Nah, halo. Islam atau Kristen Pak Pati, Bang Pati? Belum tahu nih. Waduh. Di dalam KTP-nya apa? KTP Muslim. Oke. Silakan, Bang Pati. Saya mau cerita. Sebelumnya saya masih mencari ya. Saya suka. Saya masuk di konsep penyelamatan dalam Kristen. Kayak konteks apa tujuan manusia hidup, dari kenapa kita harus ke surga. Itu sih saya setuju sama konsep yang ditawarkan di Kristen. Yang pengen saya tanyakan itu tentang nubuatan Tuhan Yesus yang saya baca
dulu di Boleh, boleh. Halo, yang ya di halo mana? Iya, yang di Yesaya 7 ayat 14 yang Yesaya tentang 7 ayat 14. dari kopnya kan tentang pemberitaan tentang Immanuel ya. Iya, Nah, itu yang Immanuel yang dimaksud itu apakah sosok yang sama dengan Tuhan Yesus yang akan dilahirkan Maria? betul. Itu bahkan ada ayatnya di dalam Matius ya. Ketika sebentar. Matius 1 ya. Ketika siapa ini namanya? Santo Yusuf, suami dari Bunda Maria, tunangan dari Bunda Maria, itu didatangi oleh malaikat, dikatakan gini ya, di Matius 1 ayat 20. Namun ketika ia mempertimbangkan maksudnya, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpinya dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak di dalam kandungannya itu dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Semua itu harus terjadi supaya digenapi yang difirmankan Tuhan melalui nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Ini justru ini dikonfirmasi sama Rasul Matius, bahwa nubuatan di dalam kitab Yesaya yang tadi abang baca itu memang benar terjadi. Karena dia kan lahir dari anak darah atau lahir dari anak perawan. Siapa satu-satunya yang lahir dari anak perawan selain Tuhan Yesus? Mau tanya, kalau misalkan saya mau baca-baca lagi soal referensi kata Immanuel dan Yesus itu sama, itu bisa baca apa ya? Immanuel itu kan dari bahasa Aramaik ya. El itu adalah Allah. Immanuel artinya Allah beserta kita. Nah, Kristus Yesus ketika dia mengatakan kepada murid-muridnya sebelum dia terangkat ke langit di dalam Matius 28 ayat yang ke-20, Aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Nah itu. Jadi Yesus itu sendiri mengkonfirmasi keimmanuelannya dengan mengatakan, Aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Arti dari Immanuel itu adalah Allah beserta kita. Jadi dia memang beserta, menyertai. Gitu. Jadi kalau ditanya referensinya mana, ya dalam Injil ini referensinya gitu. Itu Kak. Saya kira Tuhan memberkati. Iya. Semangat belajarnya. Tapi Pak Fatih, kenapa kamu tidak mau belajar tentang iman Islam aja? Bang Fatih. Tujuan masuk surga tuh aku nggak masuk di Islam. Tujuan masuk surga tuh kayak karena usaha sendiri gitu loh, kayak kan ada syarat masuk surga tuh kayak amal soleh dan ridho Allah. Manusia ini aku kira pasti berdosa. Semua. Batas apa manusia bisa memenuhi kriteria amal soleh itu sampai kapan Iya. gitu? Iya. Betul. Ridho Allah tuh bingung aku. Kayak kalau kita udah baik, misalkan kita gak dapat ridhonya gimana? Iya. Jadi belum yakin ya, belum pasti ya. Ya bingung, jadi kayak keselamatan tuh dari mana sebenarnya? Kalau di Yesus ya keselamatan dari Tuhan itu sendiri kan. Betul. Secara logika kan gini Pak. Kalau amal perbuatan kita menyelamatkan kita dan beserta ridho, berarti seandainya amal kita menyelamatkan pun, satu orang di dunia ini yang berbuat baik, ada nggak yang bangkit dari kematian? Ada nggak yang mereka langsung ke sorga? Ya. Logikanya seperti itu. Kosong kan. Nggak akan ada mungkin. Makanya kalau tidak Allah itu sendiri yang menyelamatkan kita nggak akan mungkin selamat. Walaupun dengan hasil usaha kita, itu nggak akan bisa. Tetapi Kristus Yesus itu 2000 tahun yang lalu membuktikan loh.
dia sendiri menyelamatkan dirinya gitu. Allah itu menyelamatkan dirinya gitu dari kematian itu. Jadi apa yang disalahpahami oleh iman teman kita yang muslim ini, bahwa Kristus itu terlalu lemah untuk menjadi Tuhan kalau dia mati. Padahal Bapak tahu, harusnya Bapak tahu kenapa Yesus itu harus mati. Selain dia mau membuktikan aku itu menyelamatkan kamu itu kayak ini loh, dia juga datang ke dunianya orang mati, ke dunia orang mati di mana Adam dikuburkan dan Hawa serta seluruh nabi. Dia menyelamatkan mereka dari sana. Jadi dualah tujuan Yesus itu dalam kematiannya itu. Tujuannya itu adalah apa? Membuktikan kepada manusia hidup dan benar-benar menyelamatkan yang sudah mati, yang sudah dijanjiin sama dia. Itu tujuan dia. Jadi kalau selama ini kita berpikir ya, Allah itu menyelamatkan kita, kalau tidak ada actionnya, tidak ada buktinya, mungkin nggak kita percaya? Abang aja harusnya abang juga minta pembuktian dari saya ketika saya bilang ini itu isinya wine. Kalau saya tidak tunjukkan, abang nggak akan mungkin percaya toh. Atau kamu mau beriman buta aja gitu. Secara logika harusnya gitu. Apakah kita sekarang ini mau diberikan janji atau diberikan bukti? Kalau Allah itu memang benar-benar menyelamatkan, kasih bukti. Karena kita kan berakal. Kita boleh beriman, tapi kita jangan pernah melupakan akal kita. Sebelum kita beriman, kita juga menggunakan ini. Jadi pada akhirnya adalah kita semua selamat karena akal budi kita yang memilih Tuhan itu yang benar. Karena ada begitu banyak Tuhan. Gitu sih Bang, kalau dari saya. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan Bang Pati. Masih belajar terus ya sekarang. Lagi rajinnya baca. Iya. Tapi sebaiknya ya, ini saran aku ya, kalau abang masih ragu, abang pelajari iman Islam secara menyeluruh. Dan boleh tanya kepada kiai-kiai yang mumpuni lah ya, jangan yang asal-asalan gitu. Yang di TikTok ini kan kita nggak tahu kan. Masih mencari kayak pegangan juga, kayak nggak mau cuman jalan tanpa ada pembelaan dari imanku sebelumnya gitu kan ya. Betul, saya setuju. Saya juga gitu kok. Sebelum saya juga percaya kepada Kristus, saya cari tahu dulu. Ya, abang harus sering-sering masuk kajian dan lakukan diskusi lah dengan. Tapi saran saya gitu, cari yang kiai atau yang ustadz yang mumpuni, jangan yang ini. Dan ketika abang menerima jawaban, abang harus mengkonfirmasinya dalam data dan secara logika Anda. Jadi akli-nakli itu kepake dua-duanya. Nah gitu. Jadi nanti abang compare gitu. Kalau kita tidak mencari tahu ya, kita selamanya akan seperti ember yang cuman nerima apa yang jatuh aja ke kita. Kita juga harus menyaringnya dan memfilternya gitu. Itu sih Bang Pati. Semangat belajarnya Bang Pati. Kita sama-sama belajar di sini. Thank you Kak. Sama-sama. Tuhan memberkati Bang Pati. Ya. Oke, gitu ya. Jadi Bunda tuh nggak mau maksa orang baptis gini, nggak usah. Belajar, makin kita belajar. Kalau kamu sungguh-sungguh belajar dan sungguh-sungguh menggunakan akal budi, ya, akal dan budi ya. Nggak bisa akal aja, nanti bisa diakal-akalin. Tapi juga budi kita. Ingat kita dilahirkan ini baik, maka segala tolok ukur ajaran itu harus yang baik juga. Bagi kita, bagi orang lain, dan bagi Allah. Itu loh. Ya kenapa Bunda selalu menyarankan gitu. Bahkan Bunda sering ya suruh ya, tolong mu'alafkan. Gitu. Biarkan gitu. Tapi mu'alafkan dengan cara yang benar. Dengan cara memberitahu full dari ajaran kalian gitu. Bunda orangnya ini kok. Fair ya, fair. Gitu. Keren sih abang tadi, dan kita juga harusnya menjadi anak-anak muda yang kritis seperti Bang Pati tadi gitu ya. Aduh Tom jangan gitu dong
Nih ada lagi nih, kita naikkan ya. Oke, Ahmad apa nih? Ahmad Lisan. Halo. Halo, Ya, boleh buka kameranya Pak Ahmad Lisan? oke Bu. Selamat pagi, selamat pagi Bu Agatha. Selamat pagi Pak Ahmad. Islam atau Kristen? Islam Bu. Ya, alhamdulillah. Ya, ada yang mau ditanyakan Pak Ahmad? Saya mau bertanya sedikit aja. Saya pun nggak bisa lama-lama masih dinas Bu ya. Ya, Gini Bu, saya mempelajari di dalam keislaman itu disuruh mengimani kitab sebelumnya, yaitu Injil, Zabur, Taurat, gitu Bu. Nah, sementara saya Islam, saya minta pencerahan kepada Bu Agatha. Bagaimana saya bagaimana saya mengimani kitab-kitab itu? Apakah saya harus keluar dari Islam? Apakah gimana gitu Bu? Saya minta pencerahan dari Bu Agatha. oke. Yang pertama, kalau Bapak disuruh mengimani kitab-kitab sebelumnya, cari dulu kitab sebelumnya. Ya, kalau kita tidak menemukan kitab sebelumnya, gimana cara mengimaninya? Bagaimana cara mempelajarinya? Bapak nggak usah keluar dari agama Bapak. Bapak tetap di agama Islam. Yang pertama, ketika ada perintah mengimani kitab sebelumnya, minta kitab yang sebelumnya itu yang dari Allah, yang wahyu dari Allah itu, tunjukkan mana, biar saya imani. Itu yang harusnya Bapak minta dari ulama-ulama Bapak, ustadz Bapak, atau petinggi-petinggi agama Bapak. Nah, kalaupun tidak ketemu, ya Bapak bagaimana mau mengimaninya? Syarat dalam iman, rukun iman Bapak itu kan beriman kepada kitab-kitab sebelumnya toh. Bagaimana Anda memenuhi syarat ini kalau tidak ada kitabnya? Inilah yang menjadi tugas atau yang menjadi tanda tanya bagi seluruh umat Islam sebenarnya. Namun kalau Bapak mau mempelajari kitab kami, karena kitab kami orang Kristen, ada yang namanya Taurat, Mazmur, kitab nabi-nabi, dan Injil. Tapi ini bukan yang diwahyukan oleh Tuhannya Bapak. Tapi kalau Bapak mau belajar, boleh. Gitu. Ya, saya buka pengajaran kok. Selalu saya live di TikTok. Ada juga relaynya di YouTube dan di FB. Jadi saran saya, Bapak tanya dulu ke guru ngajinya Bapak atau ke ulama-ulama Bapak, syekh, ya kan? Gus-gus yang di sana, imam-imam di sana. Tolong Pak, saya mau melengkapi rukun iman, yaitu beriman kepada kitab sebelumnya. Berikan saya kitabnya, gitu. Tapi yang wahyu dari Tuhan kita, katakan gitu. Nah, kalau mereka tidak bisa menyediakannya, ya bagaimana Anda sebagai seorang Islam melengkapi itu? Nah, itu harusnya jadi pertimbangan guru-guru Bapak, gitu. Tapi kalau Bapak mau belajar, silakan. Takut, tapi saya takut ya. Ini Bapak ini tadi nggak bisa lama ya. Takutnya saya adalah Bapak ini begitu mempelajari kitab kita, takutnya jadi pindah agama. Makanya saran saya nggak usah gitu ya. Semangat ya Pak Ahmad Lisan, kalau mau belajar boleh. Bapak tidak perlu keluar dari agama Bapak. Bukan diturunkan, Bapak itu tadi ada urusan tadi dia udah bilang nggak bisa lama. Ya, jadi saran saya Bapak belajar aja dulu iman Bapak. Kalau mau belajar iman kami boleh, tapi perkuat juga iman Bapak dari iman sebelah, gitu ya. Pak Ahmad Lisan kena cuy. Sayang sekali. Bisa coba naik nggak Pak Ahmad Lisan? Tadi tiba-tiba ini dia, ya. Doakan ya teman-teman ya. Akun kecilnya kalau ada pakai akun kecil Pak. Nah, kita naikkan yang lain ya. Masih setengah dia ininya.
Oke, kita naikkan ya yang lainnya. Jangan lupa tap-tap terus ya teman-teman ya, share. Ahmad Lisan, oh ya. Halo, Yeri Yohan 8. Halo. Boleh Ya, dibuka halo. kameranya, Bang. Halo. Ya, halo. Boleh dibuka kameranya? Ini saya undang buka kameranya ya. Ke kameranya itu gimana? Ini nih, saya undang, nanti tinggal simpan. Terima lalu simpan ya. Shalom semuanya yang baru bergabung, shalom ya. Pak Naknik, shalom. Bukanya kayak mana, Bu? Ini nih saya undang buka kamera, terus setujui gitu. Undangan buka kamera, lalu simpan. Nah, gitu. Halo, selamat pagi Bang Yeri. Ya, pagi. Bang Yeri, Islam atau Kristen Bang Yeri? Protestan. Oke, ayo Bang Yeri. Saya mau tanya tentang statementnya ada waktu itu Elia. Oke. Elia Maron itu. Heeh. Ya. Apa itu? Maksudnya dia katanya beda ya. Yesus sama Isa Al-Masih. Hmm. Lalu apa statementnya Ya. mau abang tanya? Menurut yang antara Yesus dengan Isa Al-Masih itu berbeda. Isa Al-Masih yang di mana dulu nih? Kalau di dalam kitab sebelah, iman kitab sebelah, itu memang berbeda. Memang berbeda. Namun kita juga percaya ada gereja-gereja di Syria sana, ya. Mereka juga memanggil Yesus Kristus itu sebagai Isa Al-Masih. Karena Isa Al-Masih itu adalah perubahan fonem dalam pelafalan kata iosos. Karena dalam bahasa yang itu kan iosos. Nah, orang-orang Semitik juga jadi mereka juga memanggilnya Iso atau Isa. Isa Al-Masih itu adalah gelarnya. Makanya ada di Indonesia juga kan ada gereja Isa Al-Masih. Itu merujuk kepada tokoh yang sama dalam cerita yang sama. Namun kalau di kitab yang sebelah itu memang berbeda. Merujuk kepada kisah yang sama, namun dari perspektif mereka kisahnya itu lahir di bawah pohon korma. Kalau dari kita sendiri, dari kesaksiannya Bunda Maria yang dituliskan Rasul Lukas, ya lahirnya itu di Yerusalem, gitu. Merujuk kepada tokoh yang sama, namun beda perspektif itu. Ya, betul. Oh, gitu. Iya, ada lagi yang mau ditanya Bang Yeri? Sudah, tidak ada. Ya, Tuhan memberkati Terima kasih, Bang Yeri Yohan. Ya, Doa aja terus. ya. Bantu doa. Siap Bang Yeri. Shalom. Oke, semangat, shalom. Semangat, berkah dalam ya. Iya, jadi dia itu merujuk kepada tokoh yang sama, namun beda kisah gitu. Karena satu-satunya di dunia ini yang lahir dari perawan sesuai dengan nubuatan di dalam kitab Yesaya, di dalam kitab nabi-nabi yang lain, itu ya hanya Maria. Hanya perawan Maria yang melahirkan satu-satunya inkarnasi dari Sang Firman. Selebihnya nggak ada di dunia ini. Perawan mana lagi yang melahirkan selain Bunda Maria? Gitu ya. Amin. Maroon 5. Ya, Tuhan memberkati. Oke, kita naikkan yang lain ya. Kalau bisa buka kamera ya teman-teman ya. Setia ikuti Bunda. Thank you. Jangan lupa disubrek itu Bunda ya. Halo Desperado. Selamat pagi. Salam Kak. Salam pasrah diri. Boleh buka kameranya pasrah diri? Aduh, gimana ini ya? Itu udah saya undang buka kameranya. Ya Kak, ya. Salam Kak. Salam. Bapak Islam atau Kristen Pak pasrah diri? Apa Kak? Bapak Islam atau Kristen? Kristen kan. Cuma saya sampaikan sini Kak. Saya berterima kasih lah penginjilan melalui online ini
Dan tertulis juga di Filipi 1 ayat 15 itu Kak, ada komal-komal sebelah yang menghina, menghujat Tuhan Yesus. Coba buka Kak situ. Filipi 1 ayat 15 itu Kak. Itu selalu menguatkan iman saya setiap saya melihat komal sebelah menghina, menghujat di Tuhan Yesus. Situ dikatakan ada orang-orang Filipi berapa Pak? Filipi 1 ayat 15 Kak. Apa yang mau Bapak sampaikan? Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Karena seterusnya itu kan ada orang-orang yang memberitakan Injil juga secara palsu. Nah, itu yang dilakukan sebelah kita memutarbalikkan ayat-ayat kitab suci kita. Ya, itu menjadi menguatkan iman saya. Yang penting mereka, walaupun mereka menyampaikan secara fitnah, secara hujatan, tapi Tuhan Yesus tetap diberitakan. Itulah yang membuat saya semakin kuat imannya. Ya, sangat berterima kasih kepada komal-komal kayak Juma, Nandar, ya kan. Walaupun mereka memberitakan Injil itu secara palsu, tapi Tuhan Yesus tetap diberitakan. Itu aja. Ya. Siap Bang. Semangat ya Kak. Iya. Terima kasih Semangat Bang. ya Kak. Kita semangat. Ya, ini ada suaraku kan? Oke. Ada Kak, ada. Terima kasih Bang. Tuhan memberkati. Sehat selalu ya Bang Pastra. Salam. Betul ya. Jadi nggak apa-apa orang mau mengolok-ngolok iman kita. Yang penting kita jangan gitu ya kan. Biarlah orang berkata apa gitu ya kan. Iya Bang Timotius Cahyadi, jangan lupa di subrek ya. Halo Pak Nasrullah. Selamat siang. Selamat siang, boleh dibuka kameranya Pak Nasrullah. Oke. Ada yang mau ditanya Pak Nasrullah? Saya mau bertanya ada sedikit. Yang pertama, apakah Yesus itu bermukjizat? Betul. Bagaimana Mbak tanggapannya? Apakah Yesus itu bermukjizat? Betul. Ya, kita lanjutkan. Ada lagi pertanyaannya. Apa definisi mukjizat itu? Sesuatu perbuatan Allah yang disaksikan banyak orang yang di luar dari prediksi manusia, akal manusia. Perbuatan Allah ya Pak? Ya, saya tegaskan dulu ya Mbak. Ini mukjizat itu diambil dari bahasa Arab, sedangkan definisi mukjizat itu sudah berubah di mulut sampean itu. Berubahnya gimana tuh? Sesuatu yang mustahil yang dilakukan oleh Nabi dan Rasul. Itu berasal dari Nabi berarti? Iya, Nabi dan Rasul. Kalau menggunakan mukjizat itu pasti manusia, Nabi dan Rasul. Tidak mungkin Allah. Itu kalimatnya diambil dari bahasa Arab mukjizat. Anda tadi mendefinisikan entah mengambil dari mana, atau bohong-bohongan ngambilnya. Tidak sesuai dengan bendahara kata kosakata itu sendiri. Mukjizat itu artinya apa memangnya Pak? Asal kata dari ajaza yu'ajizu artinya lemah. Lemah apanya? Yang lemah. Coba bayangkan. Jauh sekali kan. Mukjizat itu artinya pemikiran manusia. Mukjizat artinya pemikiran manusia. Ya, lemah manusia tidak sanggup untuk menuruti. Kalau gitu ya udah benar, itu adalah perbuatan Allah dong. Perbuatannya memang, tapi siapa yang diturunkan? Kamu nih
tipu dirimu sendiri. Itu diambil dari bahasa Arab loh. Itu diambil dari bahasa Arab loh. Kemudian Anda menyalahkan arti definisinya itu Kami loh, Mbak. tidak pernah menyalahkan arti karena itu adalah kata serapan yang sudah lazim. Makanya umat Islam pengen merebut kembali hak mereka itu. Ambil, Pak. Seperti kosakata Allah, kosakata mukjizat, Rasul. Saya tanya Anda, bisakah bahasa seseorang diambil sama orang lain atau dikuasai orang lain? Agama Anda coba pendiriannya dari mana? Ibrani, ambil dari bahasa Ibrani. Kalau Bapak bilang Bapak mau mengambilnya, emang itu punya Bapak? Punya Quran. Kalau itu punya Quran, ada nggak sertifikatnya? Ada, tertulis. Mana sertifikat? Gini ya Pak Nasrullah ya, saya kasih tahu ya Pak. Bahasa itu adalah alat komunikasi manusia dengan manusia lain Pak. Bahasa itu tidak pernah diklaim sebagai milik orang perorangan, instansi, pemerintah, maupun organisasi. Bapak, kalau Anda bilang itu punya Quran, Bapak jangan pakai bahasa Indonesia, Bapak bahasa Arab dong sekarang. Sekarang saya ada pertanyaan lagi nih. Ini saya kasih tahu, saya ajarin dulu Pak. Bagaimana Anda mau meminta kata-kata orang, bahasa orang? Gimana caranya? Gimana caranya Anda mau mengklaim itu milik Anda? Itu sudah hak milik punya hak milik Islam. Jangan disalahartikan definisinya itu. Anda sudah gelabakan. Iya nggak apa-apa. Apakah Anda Islam? Saya Islam. Oke, Anda punya sertifikat Anda Islam? Ada KTP. KTP-nya, KTP Anda atau Anda yang beragama Islam? Pengakuan diri saya adalah seorang Islam. Pengakuan Bapak bisa juga diklaim sama orang Islam lain. Sekarang Mbak, kita lanjut membahas mukjizat tadi Mbak. Kita lanjut, kita membahas mukjizat. Iya. Sekarang saya tanya, tadi Anda bilang. Saya berasumsi Bang. Saya berasumsi, dengerin dulu. Sabar, gantian Pak. Nggak ada yang dengar, dia ngomong sendiri. Biarin aja. Ada yang dengar teman-teman di sini dia ngomong apa? Teman-teman, ada yang dengar dia ngomong apa? Iya, kita biarin aja. Bapak ke mute itu Pak, nggak ada yang dengar Bapak satu dunia ini. Boleh saya berasumsi Mbak? Saya berasumsi bahwa pendeta dengan Yesus itu sama. Kenapa? Pendeta ada saya temui di YouTube itu bermukjizat. Sedangkan Yesus juga bermukjizat. Kata Mbak tadi bermukjizat kan? Berarti itu manusia. Mukjizat itu asalnya dari mana Pak? Aduh Mbak, tahu saya pokoknya pendeta siapa? Ada kalimatnya pendeta bermukjizat. Saya tanya Pak, Nabi Anda bermukjizat nggak? Saya mempunyai Nabi kami pun banyak mukjizat yang sekarang pun masih terasa. Sebutin satu mukjizatnya. Saya mengatakan mukjizat ya. Mukjizat Nabi Muhammad SAW itu Al-Quran terbesar. Al-Quran sekarang tidak bisa dipalsukan AI. Katakan kepada AI bahwasanya bikinkan Al-Quran, maka AI tidak sanggup membikinkan satu pun surah Al-Quran. Sedangkan Alkitab dengan gamblang, dengan mudahnya itu membikinnya si AI Al-Quran itu buku atau ucapan Pak? Coba suaranya kurang jelas. Telingamu lah Pak. Al-Quran itu buku atau mujizat Pak? Suatu pengkhabaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikirimkan kepada Nabi Muhammad. Bentuknya buku atau tidak? Itu kan kalam perkataan. Buku dari mana? Tanya Pak, ketika Musa membelah laut itu buku atau gimana? Ada yang kelihatan pegang nggak Pak? Apanya itu? Ini membaca Alkitab atau membahas Al-Quran? Kita ngebahas mujizat Pak. Mujizat itu kan sesuatu dari Allah yang disaksikan banyak orang, ya kan? Sekarang saya tanya Anda. Sesuaikan Mbak definisinya, jangan mengarang-arang bebas seperti itu loh. Waktu Musa membelah lautan itu mujizat nggak, saya tanya? Yang di mujizat itu atribut. Ya memang mujizat itu. Atribut sebagai nabi dan rasul. Sekarang saya tanya Pak, Musa membelah lautan itu ada bentuknya nggak? Musanya berbentuk, lautannya berbentuk. Mujizat yang saya tanya,
mujizat ketika Musa membelah lautan itu ada bentuknya nggak? Atributnya? Bisa diindra, bisa diindra. Indra apa? Indra, masa nggak tahu indra? Panca indra. Berarti Aduh, Quran Mbak, ini. itu indra. Menurut Anda Quran Anda indra? Bisa kita indra sekarang. Jadi buku kitab itu, kitab Quran yang kau punya di rumahmu itu indra atau buku? Bisa kita indra, bukan indra karena Al-Quran. Ayo Mbak. Oke, sekarang saya tanya, ketika Musa dapat Taurat, Taurat itu mujizat. Ketika Daud suatu dapat firman. Jabur itu mujizat dong. Jangan dibandingkan dengan lain dong. Itu firman. Masih imanmu loh. Pastikan. Bentar ya. Kamu masa nggak ngebandingin? Saya nggak membandingkan, itu setara semuanya. Kalau kamu bilang kitab Quran itu adalah mujizat, maka Jabur adalah mujizat, maka Quran adalah mujizat, dan Taurat mujizat. Ada lagi bahasa mujizat mau diklaim punya mereka. Sertifikatnya mana? Mujizat itu punya Islam. Aduh. Kadang-kadang aku kasihan nengok bapak lah, Pak. Dia ngomong apa juga nggak ada yang tahu, cuy. Biarlah orang berkata apa. Oh, Pak, 1.500 orang di sini nggak ada yang dengar bapak nyengir-nyengir. Bu, tolong turunkan saya lebih terhormat diturunkan. Janganlah turun, Pak. Kau jelaskan dulu mujizat Nabi kau itu, Pak. Kan tadi Musa waktu dia bermujizat, ya kan, mujizat dari Tuhan, itu banyak yang ngelihat. Waktu Nabi Muhammad dapat Quran, siapa yang lihat? Yang lihat yang pertama apa yang selanjutnya ya, itu bisa mujizat itu bisa dilogikakan, diakalkan, Mbak. Bisa diindra, indra akal, pendengaran, Pak. Mbak. Bapak memang Bisa punya diindra. akal. Masih Orang bisa bahasa diindra, aja bisa kok dimasukkan klaim, dengan gimana akalmu, logik. Pak? Masuk akal, Mbak. Pak, dengar ya, Pak. Ribuan jutaan orang Indonesia pakai bahasa Inggris. Orang Inggris nggak pernah mengklaim itu bahasa kami. Jangan kau pelajari, jangan kau pakai. Itulah masalahnya, Mbak. Nah, Kenapa kami itu kau mau ngomong akal di sini? Kenapa jadi kami komplain? Karena Anda telah mendefinisikan sesuatu kata dengan berbeda-beda. Itu, Mbak. Mana pastikan definisi itu berbeda. mujizat itu, mana datanya? Definisi mujizat yang kayak kau bilang itu aja udah salah, Pak. Mujizat itu dikesaksikan banyak orang, Pak. Nggak ada namanya mujizat itu sendirian, lagi dalam mimpi. Nggak ada, Bapak. Kita Itu namanya membahas mimpi kalau satu definisi orang. kata dari mujizat. Kita membahas definisi Iya. kata mujizat. Anda tadi berbohong-bohong lagi lah. Apa definisi mujizat? Saya tanya sekali lagi sama kamu. Sesuatu pekerjaan Data. yang di luar akal Datanya manusia mana? yang Datanya diturunkan mana? kepada nabi dan rasul. Datanya mana? Datanya mana? Katanya mana? Umat Islam memang Ini apa mempercayai. ya? Asumsimu itu nggak dipakai di sini. Definisimu itu pun nggak ada datanya, Pak. Mujizat kok dari Bisa menggoogling payah. Oh iya. Terus Tolong kalau Anda hebat, Turunkan saja, Mbak. Turunkan saja, Mbak. salah. Oh, turun aja sendiri sana. Turunlah. Ya, Kok turunkan kan nggak saja. sopan. Anda Islam ya? Anda Islam ya? Sini kita lanjutkan mukjizat. Anda Boleh saya Islam. berasumsi? Tunjukkan datanya dulu. Saya satu ini aja apa? Wah, Saya punya jangan satu ini tunjukkan aja. kelemahan Anda, mujizat dong. Kalau Anda menunjukkan kelemahan Anda, tadi kata Anda mujizat itu adalah dari kata lemah. Anda bermujizat dong. Ayo. Bahasa itu bahasa Arab, dibagi logik di akal. Apa kata asal kata dari ajaza yu'ajizu artinya lemah. Apa yang Iya, dimaksud udah, dengan kau lagi lemah? bermujizat. Tolong perdalam bahasa Arabnya. Jangan Sekarang mengambil saya tanya tidak kamu. sesuai dengan definisi Kamu kata. bisa nggak buka definisi kata mujizat seperti yang kamu bilang tadi? Karena saya punya satu HP ini Berarti kau aja. bermujizat dong, kan lemah. Buka aja googling aja. Anda yang punya 2 HP. Katanya kau bermujizat lemah. Ayo
ayolah, lemah katanya mujizat. Ya udah, kau lagi bermujizat ini. Berarti Anda Ya, nabi saya ya? boleh berasumsi. Berarti Anda nabi ya? Pendeta itu dengan Yesus itu setara. Ini berasumsi loh. Oke, Pak, siapa Setara. sih nama? Kenapa? Sama-sama Oke. ada yang membilang bermukjizat. Pak, saya tanya Pak, mujizat nabimu itu dari mana asalnya? Pakurat minallah. Dari siapa? Kamu ngerti nggak? Dari siapa? Minallah. Apa? Kalau nggak ngerti nggak usah. Ya tinggal terjemahin sih Pak, sombong Ya banget sih. terjemahin selama minallah itu apa? Pak, orang sombong kira-kira masuk surga nggak Pak? Kalau membela kebenaran itu boleh sombong. Oke. Pak, syarat masuk surga itu apa sih Pak? Harus berakal atau harus sombong Pak? Kayaknya Bapak Tidak sombong, Pak. ada syaratnya. Kalau Allah meridhai, Allah akan memasukkan dia ke dalam sorga. Oke, orang Islam mana satu Kita orang tergantung Islam masuk surga? keredoannya. Tergantung redonya. Kalau dia nggak redo sama Iya, kepala Bapak iya, itu gimana? iya. Berarti Bapak Bahas masuk lagi. surga dong. Redo itu bahasa Arab loh. Radhiya Kalau yarda. misalnya Allah nggak redo sama Bapak, Bapak di mana tempatnya? Terserah beliau mau masuk neraka di ambang-ambang neraka. Kalian itu Bapak gimana berbicara cara? yang Bapak. tidak sesuai dengan definisi. Iya, gimana? Walau nggak sesuai definisi, tapi kalau Makanya kalau Allah setiap nggak ridho kata sama itu Bapak, jangan gimana? tidak sesuai dengan definisinya, Mbak. Ya, kalau semua orang berarti nggak adil dong Tuhan. Karena ada kesibukannya Mbak nih, udah ada jamnya. Jangan bilang saya mau mundur nih. Nanti saya naik lagi ya Mbak. Di sini mau saya naik lagi tapi ada kesibukan. Nasrullah kabur. Bukan kabur, saya belum kabur. Pastikan ini Jangan saya ada kabur kesibukan. dong, jangan Ini saya kabur sudah dong. menunda beberapa menit. Kalau Bapak misalnya sombong kayak gini, kira-kira Allah ridho nggak Dari sama Bapak? mana saya sombong? Saya memafarkan apa yang Memafarkan? sebenarnya. Anda itu yang Memafarkan. Bagaimana dengan orang bisu? menerima dalil itu tidak Bagaimana dengan sesuai orang dengan bisu yang tidak definisi. bisa? Iya, bagaimana dengan orang bisu yang tidak bisa memafarkan seperti Bapak? Masuk surga nggak tuh? Bisa dengan tulisan. Kalau Makanya orangnya berakal, tunanetra gimana? berpikir. Kalau orangnya Ya, tunanetra mohon maaf gimana? kepada teman-teman, saya Kalau ada orangnya kesibukan, buta saya huruf akan gimana turun. Pak? Memafarkan pakai F ya, memafarkan lumayan hiburan. Ini mujizat aja dia bilang dari manusia, astaga, capek deh. Nggak ada yang nurunin dia, Farah. Jadi dia sendiri yang cabut. Turunkan saya, turunkan harga BBM. Yang ada aja memafarkan ya kan. Dia aja nggak jelas, nunggu redo dulu, aduh, ya Allah. Thank you ya, supportnya thank you untuk teman-teman Kristen, teman-teman Katolik, teman-teman Protestan, teman-teman Islam juga ada yang beberapa support saya. Terima kasih, sehat-sehat buat kita semua ya.